Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Rahmanianto SSMPD dari SMA Nurul Jadid Python Probolinggo. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 kelas 103 Kabupaten Probolinggo, PBGP Jawa Timur. Mohon izin pada kesempatan kali ini ingin menyampaikan tentang tugas 1.2.a.6 demonstrasi kontekstual modul 1.2 tentang gambaran diri sebagai guru penggerak masa depan. Sebagaimana program-program pendidikan yang sudah saya ikuti sudah beberapa minggu ini, tentunya ada beberapa pengetahuan dan pengalaman baru yang kami dapatkan, baik itu diperoleh dari belajar secara mandiri ataupun kolaborasi melalui diskusi dengan rekan sejawat ataupun melalui ruang kolaborasi bersama pengajar praktek, fasilitator, dan instruktur. Begitu banyak pengalaman dan pengetahuan baru sehingga harapan saya setelah mengikuti rangkaian program pendidikan guru penggerak, gambaran diri saya di masa yang akan datang akan menjadi lebih baik, yang akan menjadi guru penggerak sebagaimana yang hadapkan bersama. Adapun nilai-nilai guru penggerak, yang pertama adalah harus berpihak kepada murid, kemudian yang kedua harus mandiri, yang ketiga guru penggerak harus reflektif, kemudian yang keempat guru penggerak harus mampu berkolaborasi atau kolaboratif, dan terakhir guru penggerak harus memiliki jiwa inovatif untuk kemajuan pendidikan yang akan datang. Nilai guru penggerak yang pertama adalah pembelajaran harus berpusat pada siswa. Saya sebagai guru penggerak harus mampu menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Selanjutnya, saya juga harus mengetahui setiap karakteristik siswa, baik dari sisi kemampuan maupun gaya belajarnya, karena hal ini penting sebagai dasar dalam mendesain pembelajaran di kelas, tentunya pembelajaran yang berdiferensiasi. Lebih lanjut, pembelajaran yang berpusat pada siswa tentunya harus saya lakukan. Pembelajaran harus bervariasi, baik secara proses, konten, dan produk. Saya sebagai guru penggerak harus menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga hasil belajar yang diperoleh siswa akan lebih optimal dan menggambarkan secara nyata dan pengetahuan yang diperoleh secara holistik mengenai bakat, minat, dan kemampuannya. Pembelajaran yang berpusat pada siswa tentunya akan saya lakukan dengan cara yaitu memberikan ruang dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada siswa untuk bisa mengekspresikan segala bakat, minat, dan kemampuan yang dimiliki masing-masing. Misal sebagai contoh, saya akan berikan kesempatan kepada siswa untuk bisa perform di depan kelas, menyampaikan ide gagasannya. Contoh lain adalah saya berikan kesempatan untuk bisa perform, menampilkan skill atau praktek di hadapan kelas atau di hadapan rekan-rekan yang lain. Sebagai guru penggerak, saya akan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan penerapan project based learning, di mana dalam rangkaian project based learning yang terakhir adalah siswa akan mengkomunikasikan atau mempresentasikan hasil temuan atau penelitiannya di hadapan rekan-rekannya ataupun di hadapan guru pembimbing. Kebetulan di sekolah kami di SMA Nurul Jadid, salah satu program sekolah adalah mewujudkan sekolah riset dan sekolah berbasis riset, di mana dalam kegiatan ini semua siswa diharapkan untuk bisa menyusun tugas akhir penelitian yang disusun sesuai dengan bakat, minat, dan interestnya masing-masing. Kemudian di akhir tahun akan dipresentasikan melalui program seminar hasil penelitian siswa. Di samping itu, pembelajaran yang akan saya berikan kepada siswa harus menyelaraskan kepada kodrat keadaan siswa, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kaitannya dengan kodrat zaman, dalam melakukan kegiatan belajar mengajar, saya harus menggunakan berbagai sumber atau media yang berbasis IT.
mana sudah kita ketahui bersama bahwa saat ini adalah era revolusi industri 4.0 yang syarat dengan kemajuan teknologi di bidang IT dan komunikasi. Tentunya dengan menggunakan pembelajaran yang berbasis IT, harapan saya pada semua siswa nanti punya kemampuan dalam berliterasi digital agar lulusan yang saya tuntun nanti bisa adaptif dan kompatibel dengan perkembangan zaman yang ada. Kegiatan belajar mengajar yang saya lakukan, kita sebagai guru tentunya harus berfungsi sebagai director of learning atau sebagai pemimpin pembelajaran, juga berfungsi sebagai agent of change, sebagai agen perubah yang dalam menuntun peserta didik untuk bisa mengkonstruk pemahamannya melalui pengalaman-pengalaman belajar yang mereka lakukan, apakah itu melalui metode diskusi, metode praktek, ataupun metode-metode yang memberdayakan mereka dalam rangka menumbuh kembangkan bakat, minat, dan karakter sehingga menjadi manusia yang bijaksana, berbudi pekerti luhur. Nilai guru penggerak yang kedua adalah mandiri. Sebagai guru penggerak, nantinya saya harus mampu bisa memotivasi diri sendiri untuk terus melakukan perubahan, baik itu perubahan yang berdampak pada diri sendiri ataupun pada lingkungan. Yang kedua, saya harus mengembangkan diri baik secara mandiri ataupun sebagai bentuk pelaksanaan tugas yang diberikan oleh sekolah. Dan juga saya akan aktif melakukan kegiatan-kegiatan penelitian, apakah itu penelitian yang berkaitan dengan latar pendidikan saya atau penelitian-penelitian di bidang yang lain. Selain itu, saya juga akan aktif mengikuti kegiatan pengembangan keprofesian, misalnya pelatihan, webinar atau seminar, workshop, ataupun kegiatan-kegiatan ilmiah yang lain. Dan juga ke depan saya akan terus mengembangkan kegiatan MGMP internal di SMA Nurul Jadid. Selain aktif mengikuti atau menjadi peserta kegiatan pengembangan keprofesian seperti pelatihan, webinar, workshop, dan lain-lain, nanti saya juga aktif untuk berdiskusi, untuk sharing, dan menjadi pemateri pada kegiatan-kegiatan pengembangan keprofesian atau kegiatan ilmiah yang lain, baik yang ada di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Selanjutnya, nilai guru penggerak yang ketiga adalah reflektif. Dalam konteks ini, saya sebagai guru penggerak nantinya akan mampu dan harus selalu melakukan evaluasi terhadap setiap kegiatan dan pembelajaran yang sudah saya lakukan, baik itu dengan rekan atau dengan teman sejawat, guru serumpun, dengan kepala sekolah, ataupun dengan bapak pengawas. Di samping itu, saya juga akan meminta tanggapan dari rekan sejawat atau guru serumpun, bahkan dari siswa mengenai pembelajaran atau kegiatan yang sudah saya lakukan. Ini berfungsi sebagai referensi dan perbaikan untuk kegiatan atau pembelajaran yang mendatang. Kegiatan refleksi lain yang akan saya lakukan adalah tentunya saya juga harus mampu dan menerima masukan dari rekan sejawat atau dari orang lain sehingga saya bisa berpikir terbuka atau open minded, sehingga bisa mengembangkan sikap positif dan bisa menciptakan perubahan dan penyempurnaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Saya juga harus mampu merefleksikan pengalaman baru yang saya peroleh dan menjadikan sebagai bahan pertimbangan, sebagai referensi perbaikan pada kegiatan-kegiatan ilmiah atau kegiatan pembelajaran di masa yang akan datang. Lanjut kepada nilai guru penggerak yang keempat adalah kolaboratif. Di sini saya sebagai guru penggerak dengan pengalaman dan pengetahuan dari pendidikan guru penggerak yang sudah saya peroleh, saya diharapkan mampu bisa bekerja sama lebih banyak lagi dengan pihak-pihak atau dengan stakeholder yang lain dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pembelajaran di SMA Nurul Jadid. Tentunya hal ini bisa kita lakukan bersama dengan melakukan MOU atau kerjasama dengan pihak-pihak luar yang
relevan dengan kepentingan SMA Nur Jadid. Sebagai contoh saya ilustrasikan di gambar adalah kalau tahun ini kita bisa bekerja sama atau MOU dengan Balitbang Provinsi Jawa Timur, dengan Confucius Institute Universitas Negeri Malang, dengan kampus-kampus yang lain, tentunya di masa yang akan datang banyak kampus atau instansi yang bisa bekerja sama dengan SMA Nur Jadid. Itu tidak lepas juga merupakan peran kita atau peran saya sebagai guru penggerak. Kegiatan kolaborasi yang akan terus saya lakukan bersama dengan rekan sejawat adalah melanjutkan praktek baik yang sudah kita lakukan bersama-sama, yaitu mengembangkan proses pembelajaran menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Hal ini akan terus kita lakukan, yaitu mulai merancang modul atau perangkat pembelajaran, melakukan persiapan pembelajaran bersama-sama, kemudian melakukan pembelajaran sampai dengan akhirnya pada evaluasi dan refleksi dari kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan. Tentunya dari berbagai kegiatan program pendidikan guru penggerak yang sudah saya ikuti, ke depan selain berkolaborasi, saya akan bisa menjadi coach atau pelatih atau bahkan role model bagi teman-teman serumpun atau teman-teman sejawat di sekolah saya. Misal, nanti akan menjadi pembicara dalam pengembangan MGMP internal di sekolah saya, yaitu di SMA Nur Jadid Python Probolinggo. Nilai guru penggerak yang terakhir adalah inovatif. Harapan saya setelah mengikuti pendidikan program guru penggerak ini, saya nantinya akan mampu menghadirkan gagasan atau solusi yang efisien, efektif dan tepat pada setiap permasalahan yang saya temukan di sekolah. Hal ini akan saya dapatkan dari hasil evaluasi atau refleksi di setiap kegiatan secara bersama-sama, ya, secara berkolaborasi dengan tim atau dengan rekan yang lain. Dalam berinovasi, tentunya saya akan mendesain pembelajaran dengan menggunakan metode atau model yang inovatif yang membuat anak-anak akan jadi senang, menjadi gembira mengikuti pembelajaran saya. Salah satunya adalah memanfaatkan teknologi yang sedang maju pesat saat ini. Seperti praktek baik yang sudah saya lakukan adalah menyusun pembelajaran, media pembelajaran interaktif dengan menggunakan media IT. Salah satunya adalah menggunakan platform Google Site. Ini merupakan platform yang murah, gratis dan mudah dan bisa dijangkau oleh anak-anak. Demikian harapan besar yang bisa saya sampaikan setelah mengikuti program pendidikan guru penggerak. Nantinya saya menjadi guru masa depan, guru yang memiliki nilai pembelajaran yang harus berpusat pada siswa, guru yang mandiri, reflektif, kolaboratif dan inovatif. Semoga harapan besar itu bersama dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf manakala ada kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.